Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel Pemula Sora Anime. Seperti biasa kita lanjut lagi alur cerita kastilnya. Tapi bagi kalian yang belum nonton video part sebelumnya, saya saranin tonton dulu biar ceritanya nyambung dan gak ngawur. Oke, kita langsung aja ke intro dan alur ceritanya. Selamat menonton dan mendengarkan. Di akhir part ke-21 kemarin, di akhir upacara penghormatan terakhir untuk salah satu pemimpin kota Hwoyam, Kim Dae-gyeon, banyak para pemimpin yang datang ke tempat itu. Kim Shin yang ingin balas dendam atas kematian Dae-gyeon pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan berhasil menarik hati para pemimpin yang benar-benar memiliki tekad yang bersungguh-sungguh untuk membalas dendam. Dan terbentuklah organisasi dengan skala besar yang Kim Shin beri nama Baek Yui atau Sang Jubah Putih. Lalu Shin berpindah pada Kim Shin yang bertemu dengan Presdir Haseong yaitu Kim Tae-hon. Sementara sekretaris Kim Tae-hon yang melihat Kim Shin membawa Woo-jin ke pertemuan itu berkata dalam hatinya, auranya kuat, boleh juga dia, ada juga orang seperti ini rupanya. Lalu Kim Tae-hon berkata, aku tidak menyangka kita akan bertemu di saat sedang berduka. Aku turut berduka atas kehilangan personil kota Hwoyam, tapi karena hal itu pihak kota Hwoyam memiliki alasan yang bagus. Ini jelas tanggung jawabmu, Kim Shin. Tentunya kau sudah punya rencana untuk mengatasinya kan, Kim Shin? Lalu setelah itu Kim Shin memberikan surat tantangan yang Piton tulis untuknya pada Kim Tae-hon. Lalu Kim Shin berkata, ini adalah surat tantangan yang dikirim bersamaan dengan kepala temanku 2 hari yang lalu. Dia mengajak bertemu di pelabuhan Incheon 3 hari kemudian. Tae-hon yang membaca surat itu pun berkata, jadi langsung besok. Kali ini aku berniat menyerang Sunjin, ucap Kim Shin. Tapi Kim Tae-hon malah berkata, ternyata penilaianku terhadapmu sangat payah. Aku sudah bekerja sama dengan idiot yang tidak bisa memisahkan pekerjaan dan perasaan pribadi. Apa kau tidak paham, Kim Shin? Kalau kau bertarung sekarang, kau akan kalah 100%. Bahkan sebagian grup killer mereka sudah masuk ke Korea. Mereka pasti bisa menangani kalian semua dengan orang-orang Sunjin yang tidak sedikit. Aku dengar kalau kau sudah mengumpulkan orang di sana sini. Tapi dengan keadaan itu hanyalah mengumpulkan segerombolan orang biasa. Menyerahlah kali ini, Kim Shin. Kau tidak akan mampu menghadapinya, ucap Kim Tae-hon pada Kim Shin. Kalau tidak, semua hal yang sudah kau bangun selama ini hanya akan menjadi sia-sia. Tapi Kim Shin malah berkata dengan nada dinginnya itu, kami akan pergi ke pelabuhan Incheon besok malam. Tapi tujuan kali ini bukan balas dendam. Balas dendam hanyalah hal yang akan mengikuti sebagai hasilnya. Tujuanku yang sebenarnya adalah mengatur ulang bidang ini. Lalu Kim Shin lanjut berkata, biar ku perkenalkan padamu Kim Tae-hon. Dia adalah Joker yang akan mengguncang dunia bidang ini. Ternyata yang Kim Shin perkenalkan adalah sang Madam Iskra yang bisa mengendalikan para killer berbahaya di bawah instruksinya. Sekretaris Kim Tae-hon yang mendengar Kim Shin memperkenalkan Lisa berkata dalam hatinya, Madam Iskra, organisasi Knife Soldier Rusia, negosiasi akan diputuskan berdasarkan persyaratan dari wanita itu. Bahkan mungkin dia lebih hebat dari CEO Baek Do-chan, begitu ucapnya. Sementara Woo-jin yang juga tidak tahu Lisa ada di Korea berkata, sialan, dia ada di sini ternyata. Bahkan Jin Tae pun mengatakan hal yang sama. Ah, sialan, kalau aku tahu Lisa akan datang ke sini, aku tidak akan ikut ke pertemuan ini. Aku harap dia tidak mengancamku kembali ke Rusia.
Lalu Lisa yang sudah berhadapan dengan Kim Tae-hon dan Kim Shin pun berkata, "Maaf sebelumnya, tapi aku akan bilang kalau killer Iskra dari Rusia yang bisa bergerak hanyalah setengah. Satu orang terpenting kami cedera karena seseorang." Kata-kata itu Lisa katakan untuk menyinggung Kim Shin yang berhasil membuat banyak luka pada salah satu killer terbaiknya, yaitu Gustav. Dan aku juga tidak bisa meninggalkan Rusia untuk waktu yang lama. Lalu Kim Tae-hon bertanya pada Lisa, "Woi Joker, aku dengar bisnismu cukup terkenal. Kau pasti punya alasan yang bagus untuk bergerak dalam bidang ini." Tanpa basa-basi, Kim Tae-hon lanjut berkata, "Katakanlah imbalan apa yang kau inginkan." Tanpa pikir panjang, Lisa langsung berkata, "Kalau perusahaan Sunjin menghilang, siapa yang akan memiliki tempat kosong itu?" Tanya Lisa pada Tae-hon. "Kau terlalu serakah. Apa kau tahu kenapa aku berniat menyingkirkan Sunjin? Itu karena seorang tukang daging yang berani bermimpi hal yang tidak layak." Lalu Kim Shin berkata, "Kita tidak bisa menjamin posisi kosong Sunjin, tapi itu bukanlah hal yang mustahil kalau kita bisa membalikan situasinya," ucap Kim Shin pada mereka. "Dari tadi kau hanya bisa mengoceh akan mengatur ulang atau membalikan. Cepat beritahu aku sekarang apa yang sebenarnya kau rencanakan." Akan tetapi Shin berpindah saat setelah pertemuan itu sudah selesai. Kim Tae-hon yang terlihat menunduk berkata, "Dasar sinting, apa kau tidak waras Kim Shin? Kau bilang itu bukanlah hal yang mustahil. Kata-katamu membuatku jadi sangat kepikiran. Sialan, dia berhasil menghancurkan batas pikiranku. Orang yang kupikir adalah mainan bagus, ternyata kemampuannya lebih hebat dariku." Lalu Kim Tae-hon berkata pada sekretarisnya, "Kau benar, Jae-in. Anjir, setelah sekian lama saya baru tahu kalau sekretaris ini ternyata bernama Jae-in. Oke, lanjut. Kau benar, ternyata Kim Shin itu orang yang sangat berbahaya," ucap Tae-hon pada Jae-in. Lalu Shin pun berpindah pada organisasi Mori. Seseorang berkata, "Waktunya sudah tiba, Bos Muyeol. Lokasinya di pelabuhan Incheon. Waktunya sekitar malam besok. Anak buah saya menemukan info kalau kapal Sunjin akan berangkat dari pelabuhan Incheon besok subuh. Tapi kabarnya mereka juga mengendalikan gudang kargo. Bukan hanya kapal-kapal di sana." "Kapal ya," ucap Muyeol. "Sepertinya mereka berencana untuk menghabisi di pelabuhan dan memuat jenazahnya ke kapal dan menjadikannya sebagai makanan ikan. Tapi apa si lemah Kim Tae-hon juga akan ke sana sendirian? Kalau tidak berniat menyerah, bukankah dia juga tidak akan bisa menghindari pertarungan itu?" ucap seseorang di depan Muyeol. "Karena Sunjin akan menuju Haseong kalau itu diperlukan." Lalu Muyeol berkata, "Terus bagaimana dengan pihak Presdir Choi Min-wook? Meskipun Presdir, mana bisa dia menyalahkan sesuatu yang belum terjadi. Lagi pula kali ini ada alasan yang bagus di pihak Sunjin. Aku mendengar kalau salah satu yang menjadi tangan CEO baik Do-chan sudah patah alias mati. Selama itu tidak bocor keluar, Presdir Choi Min-wook tidak akan bisa meminta pertanggungjawaban secara langsung. Tapi masalahnya, grup killer yang dimiliki Sunjin, jumlah yang dibawa kali ini kudengar sekitar 30 orang berbahaya." Lalu orang di depan Muyeol berkata, "Ya, itu yang aku khawatirkan, Bos Muyeol. Kemampuan Sunjin masih belum bisa kita konfirmasi. Tapi seandainya Sunjin berhasil meniru kekuatan tim pengawal khusus kastil yang dipimpin Choi Min-wook sesuai rumor, itu akan sangat berbahaya. Bahkan hanya dengan 5 atau 6 orang grup killernya saja, Sunjin bisa mengatasi orang-orang berkompeten tingkat atas pengawal kastil. Aku tidak mengerti hubungan aneh mereka antara Choi Min-wook dan CEO baik Do-chan itu. Baik Do-chan yang dipilih langsung oleh tangan Choi Min-wook sendiri malah mengincar posisinya sendiri.
Mungkin hal itu bukan muncul dari rasa permusuhan, tapi kekaguman baik Do-chan atas prestasi yang dimiliki Choi Min-wook. Sepertinya kita harus mempertaruhkan semuanya dalam masalah kali ini, balas orang itu pada Mo Yeol. Karena meskipun itu tiruan dari tim pengawal kastil, orang yang membuat tiruan itu adalah CEO, baik Do-chan itu sendiri. Apa Anda sudah siap, Bos Mo Yeol? Ya, anggota-anggota dari provinsi datang kali ini dan sebagian besar saya tempatkan di Seoul. Anda tidak perlu mengkhawatirkan pihak Mori. Baiklah, tapi di benteng yang sudah kita bangun sendiri dengan susah payah, bocah-bocah itu selalu berhasil menyusahkan kita. Lalu pria itu yang merupakan pimpinan dari Gold Capital lanjut berkata, Kim Tae-hon dan Yo Wo-sung, salah satu dari mereka pasti bisa kita lenyapkan. Sementara di pihak Sunjin yang sudah bersiap untuk peperangan kali ini, Komodo yang dulu bernaung di bawah pimpinan Gustav berkata, penempatan grup killer kita sudah siap, 200 staf di pelabuhan Incheon dan 30 grup killer berada di atas kapal, lapornya pada Piton. Aku tidak tahu apakah Iskra akan menerobos masuk, tapi mereka pasti tidak akan bisa menerobos ini kalau mereka tidak lebih dari setengah yang datang kemari. Tapi kalau mereka sampai berhasil menerobos pun, pintu terakhir kapal ini sangatlah kuat dan berbahaya. Lalu Piton berkata, ingatlah kalian semua, dimulai dari menjatuhkan Haseong, kita akan menguasai kastil. Dan setelah itu, akhirnya para pasukan dari Baek Yui mulai datang ke tempat itu yang sudah menjadi titik koordinat peperangan kali ini. Lesul yang ditugaskan Kim Shin untuk memimpin semua pasukan untuk kali ini. Sementara Kim Shin akan menyelinap masuk bersama beberapa orang kepercayaannya untuk mencari pemimpin mereka yang tidak lain, yaitu Piton. Lesul yang menjadi pemimpin Baek Yui di bagian luar mulai berbicara dengan lantang. Dengarkan baik-baik Baek Yui. Orang-orang yang sudah kita tunggu-tunggu akhirnya berdiri di hadapan kita. Sudah bertahun-tahun kita menahan semua penderitaan ini. Kepalan tangan kalian pasti sudah gemetar naik sampai ke atas kepala. Hari ini kita akan membalas hutang pada musuh kita di tempat ini. Aku juga memohon pada kalian semua di sini, balaskan dendam salah satu pemimpin kota Hweam yang telah pergi beberapa hari yang lalu. Lalu dengan berteriak, Lesul berkata, baiklah, serang. Serontak dengan satu kata itu membuat semua orang bergerak ke arah yang berlawanan. Tanda pertarungan besar sudah dimulai. Kedua belah pihak dengan jumlah besar mulai berbaku hantam dan menyerang satu sama lain. Akan tetapi Komodo yang memperhatikan dari atas kapal berkata dalam hatinya, Tigro dan Saroka tidak kelihatan. Lalu Shin pun berpindah pada seorang killer yang berhasil membunuh satu penjaga di dalam kapal. Killer itu bernama Ratel, killer Iskra yang ternyata sudah datang bersama Medped dan Krisa untuk membantu Tigro. Lalu Tigro berkata, perkenalannya nanti saja kita lanjutkan setelah memenggal leher baik Do-chan. Lalu pertarungan yang baru berlangsung di pelabuhan. Lesul terlihat akan berhadapan dengan seseorang yang kelihatannya sebagai pemimpin tim lawan. Sementara para killer yang datang membantu Kim Shin menumbangkan satu persatu penjaga di sana. Lalu Tigro yang memimpin tim itu berkata, mulai sekarang kita akan berpencar dan kita bagi dua kelompok. Jin Tae dan Wujin pergi bersamaku. Sementara Krisa dan Ratel pergi bersama Medped. Tugas kalian, alihkan pandangan musuh agar menjauh dari kabin dan basmi musuh sebanyak mungkin. Timnya Medped yang sudah mulai bertarung pun sedikit kewalahan. Medped berkata, kerjasama mereka sangat bagus. Kita harus membereskan mereka dengan benar.
Tidak usah kau katakan pun, aku sudah cukup merasakannya dengan badanku, ucap Ratel pada Medved. Akan tetapi meskipun mereka sedikit kesulitan, pastinya mereka bisa menanganinya sedikit demi sedikit. Sementara di bagian tim yang dipimpin Tigro, mereka juga memulai aksinya. Mereka semua terlihat sedang melakukan adu tembak dengan sengit melawan banyak musuh yang menghadang mereka. Saroka yang melihat seseorang bergerak cepat berkata, "Siapa itu? Dia cukup cepat." Ternyata yang Saroka lihat adalah salah satu killer mantan anak buah Gustav, yaitu Komodo. Lalu Saroka yang sudah melihat Komodo pun berkata, "Bos, perasaanku sedikit tidak enak. Kelihatannya ada seseorang yang cukup cepat mengikuti kita." Tigro yang percaya pada Saroka pun berkata, "Uruslah dan singkirkan dia, Saroka." Lalu setelah itu Saroka pergi dan mencari Komodo. "Hei kau, keluarlah bangsat." "Woi Komodo, apa kau mau terus kabur seperti itu?" provokasi Saroka pada Komodo. "Sudah cukup main-mainnya, ayo bertarung denganku," lanjutnya. Komodo yang mendengar itu pun berkata, "Sudah kuduga kau masih saja sembrono, Saroka. Lama tidak berjumpa. Komodo, kabarnya kau menjadi bawahan piton." "Dasar tolol, sepertinya kau tidak ada kerjaan," ucap Saroka pada Komodo. Sambil memutar-mutar pisaunya, Komodo lanjut berkata, "Kau tahu kan, Saroka, setelah melihat dari dekat, sepertinya aku mengerti kenapa dia itu disebut legenda. Lalu, kenapa kau masih mengikuti si Tigro bajingan itu? Sialan, berani sekali orang rendah sepertimu menyebut bosku bajingan." Dengan tertawa, Komodo berkata, "Kau sudah besar ya, Saroka. Rasanya baru kemarin kau masih lucu. Kau tidak lupa kan, Saroka, saat kau kubantai dahulu?" Lalu Saroka menjawab, "Mana mungkin aku lupa masa itu. Makanya aku sangat senang karena kau masuk sendiri ke bawah pembunuh rekanku. Sekarang tidak ada masalah bagiku untuk menghabisi bajingan sepertimu, Komodo. Tapi di antara kita pasti lebih seru kalau main pisau daripada pistol kan, Saroka? Bagaimana? Apa kau berani?" tantang Komodo pada Saroka. "Kau yakin, Komodo, lehermu pasti akan terpenggal? Apa kau tidak akan menyesal?" Lalu setelah itu pun mereka menaruh pistol mereka masing-masing dan berganti menggunakan pisau. Mereka yang sudah saling berhadapan pun langsung langkah saling mendekat. Akan tetapi Saroka yang sadar kalau ada seseorang yang bersembunyi pun berkata pada Komodo, "Hei kadal licik, apa kau pikir aku tidak tahu orang sepertimu?" Seketika itu juga Komodo langsung berkata, "Bunuh dia." Akan tetapi Saroka yang sudah dari awal mengetahui rencana Komodo pun langsung bergerak ke samping dan berhasil menikam satu orang yang akan membunuhnya. Dengan menahan pistol orang itu dan menebaskan pisaunya pada orang itu, lalu mengambil pistol orang tersebut dan lanjut menembak satu orang lagi yang berusaha mengincarnya. Akan tetapi setelah itu Komodo dengan kecepatannya langsung mengambil alih pistolnya dan berusaha menebaskan pisau ke arah Saroka, lalu menembaknya. Akan tetapi Saroka yang tak kalah cepat pun langsung menghindar dan menahan pistol yang hendak Komodo tembakan kembali, lalu menebaskan pisaunya ke arah Komodo sehingga bentrokan kedua pisau mereka pun tak terelakkan. Komodo yang memiliki fisik sedikit lebih besar pun sedikit diunggulkan dan hendak kembali menebaskan pisaunya. Akan tetapi Saroka berhasil menghindarinya. Komodo yang masih menggenggam pistol di tangannya ingin menembakkan pistolnya. Akan tetapi pelurunya tidak keluar, yang membuat Saroka tertawa. "Kau lucu sekali, dasar kadal." Komodo yang tak melihat Saroka melepaskan amunisinya pun berkata dalam hatinya, "Sialan, sejak kapan bajingan ini melepaskan amunisinya?" Saroka yang kacamatanya jatuh pun mengambilnya dan berkata,
Komodo, kau memang pintar memakai trik. Tapi kenapa kau tidak ada perkembangan pada gerakanmu? Ternyata kau lebih polos dariku. Ledek Saroka pada Komodo. Sialan, jangan sombong kau burung kecil. Maju kau, biar ku beri pelajaran sekali lagi agar kau mengerti siapa yang posisinya lebih tinggi di sini. Dengan mengangkat pisaunya, Saroka berkata, "Tutup mulutmu, kadal, atau kau akan mati." Sementara Tigro dan Wujin yang masih mencari keberadaan Piton mendapat gempuran tembakan dari musuhnya. Akan tetapi Tigro dan Wujin yang bukan orang biasa bisa mengatasi mereka dan membunuh mereka satu persatu. Tigro yang menyadari banyaknya musuh di lantai bawah yang menghadang mereka mengira bahwa Piton berada di lantai itu juga. Lalu Tigro berkata, "Wujin, kuserahkan pintu depan padamu." "Baiklah," ucap Wujin, "kembalilah dengan selamat." Tigro yang sudah masuk dalam suatu ruangan pun langsung mengendap masuk sana mencari keberadaan Piton. Lalu Tigro berkata dalam hatinya, "Selama ini aku terus membayangkan sosok dirimu yang menyemburkan darah dan mengerang dalam kesakitan. Hari ini aku akan menyaksikan sosok itu dengan mata kepalaku sendiri." Lalu setelah itu Tigro yang menyadari ada seseorang pun langsung menyerang titik kosong dengan aura yang sangat mengerikan dengan pistol dan pisau di tangannya. Akan tetapi Tigro yang langsung berhasil menebaskan pisaunya dengan tebasan yang akurat pun menyadari ternyata itu hanyalah tiruan Piton. "Sialan, ternyata aku salah duga. Dia bukan Piton. Kalau begitu yang asli jangan-jangan berada di bagian luar." Lalu Shin pun berpindah pada Piton yang berkata, "3 ekor tikus tertangkap." Ternyata Piton berkata seperti itu karena dia sudah mengetahui lokasi tim yang Medbed pimpin. Lalu Piton berkata pada anak buahnya, "Habisi mereka, buat mereka membayar mahal karena sudah berani masuk ke sarang ular." Lalu HT yang Tigro bawa pun bersuara, "Sial, Tigro, kita diserang. Lokasinya di bagian dek kapal. Tampaknya Piton ada di sini." Lalu setelah itu Tigro pun langsung bergegas dan berkata pada Medbed, "Medbed, tolong tahan dia sebentar saja. Aku akan segera ke sana." "Baik," jawab Medbed, "aku akan berusaha sebisaku." Lalu Medbed berkata pada pasukannya, "Kalian dengar sendiri kan, kita harus bertahan sebentar saja sampai Tigro ke sini." "Ya, aku dengar," ucap Krisa. "Dari dulu sampai sekarang dia adalah ketua yang selalu meminta hal yang mustahil." "Baiklah, mulai sekarang kita akan menjaga tempat ini. Lawan kita adalah sang legenda Piton. Mungkin ini bisa menjadi pertarungan terakhir kita. Jadi kita kerahkan semua kekuatan kita dari awal," ucap Medbed yang sudah membuka jasnya. Seketika itu juga pasukan yang sudah Piton suruh untuk menyerang sudah datang ke tempat itu. Lalu pertarungan yang berat sebelah pun dimulai. Medbed, Ratel, dan Krisa berusaha mati-matian bertahan di tempat itu. Walaupun mereka bisa menumbangkan satu persatu musuhnya, akan tetapi karena kalah jumlah mereka mulai kewalahan dalam pertarungan kali ini. Akan tetapi mereka terus berjuang sampai Tigro datang ke tempat itu. Akan tetapi tanpa disangka-sangka nasib sial menimpa Krisa yang ternyata dia kedatangan tamu tak diundang, yaitu Nam. Tangan kanan dari sang legenda Piton tiba-tiba datang menyerang Krisa. Krisa yang tangannya digenggam oleh Nam pun berkata dalam hatinya, "Sialan, apa-apaan kekuatan genggaman ini?" Lalu dia bertanya pada Nam, "Apa kau peliharaan Piton?" Tapi Nam malah berkata, "Apa kalian tidak bisa membedakan ini pertarungan main-main atau bukan?" Krisa yang mendengar itu pun menjawab,
Hei idiot, kami ikut dalam pesta ini karena kami rasa kalian cukup bisa untuk dikalahkan. Nam yang mendengar itu langsung menarik genggamannya yang membuat Krisa harus tertarik. Tapi dia melepaskan pistol dan berusaha menjauh sambil mengambil kembali pistolnya dengan cara menendangnya. Apa kau pikir dengan cara seperti itu akan berhasil pada kami yang sudah terbiasa dengan kematian? Hei, jangan salah paham. Scale atau grup killer yang menyerang kalian adalah kelompok yang dibesarkan khusus untuk menghadapi orang-orang bodoh seperti kalian. Meskipun ada binatang buas di antara anjing-anjing seperti kalian, tapi pada akhirnya binatang buas itu hanya akan jadi makanan para hyena yang sudah dibentuk dengan baik. Jangan omong kosong, ucap Krisa. Hyena tetaplah hyena yang lemah. Nam terlihat sudah memakai keling emasnya, tanda kalau pertarungan akan segera dimulai. Sementara di bagian Medped yang masih bertahan dari serangan grup killer Piton juga kedatangan tamu tadi undang yang tidak lain adalah sang raja dalam perang kali ini, yaitu Piton. Medped yang melihat Piton datang pun berkata, "Akhirnya aku bisa melihat wajah tampanmu. Sudah sejak lama aku ingin bertarung denganmu. Aku selalu penasaran dengan kekuatanmu," ucap Medped pada Piton. Seketika itu juga Medped melemparkan satu orang bawahan Piton padanya. "Apakah kemampuanmu benar-benar tak tertandingi seperti rumornya?" Piton pun langsung menangkis bawahan yang dilemparkan Medped dengan santainya. Lalu bam, satu serangan tinju Medped menghantam Piton, tapi Piton berhasil menahannya. Piton pun berusaha menyerang Medped dengan pisaunya, tapi Medped berhasil memotong serangan itu. Akan tetapi Piton sengaja melemparkan pisaunya dan mengambil kembali dengan tangan kirinya, lalu berusaha menebaskan kembali ke arah Medped. Medped yang mendapat serangan itu berusaha menghindarinya. Medped dan Piton pun langsung melancarkan serangan mereka masing-masing dengan tendangannya yang membuat mereka menghantam bagian tubuh mereka masing-masing. Akan tetapi scene berpindah pada Dohwa dari organisasi Mori yang sedang mengasah kapaknya. Dohwa menyuruh para bawahannya untuk memanggil si bocah busan atau Yeong. Yeong yang sedikit curiga pun berusaha untuk tetap tenang. Bahkan Seono yang melihat itu terlihat khawatir pada Yeong yang menyuruhnya untuk berhati-hati. Yeong yang sudah masuk ke dalam lift terlihat mengeluarkan dua belatinya yang diberikan Hyde waktu itu. Bawahan Dohwa yang melihat itu pun berkata, "Boy, apa maksudnya ini?" "Kenapa bertanya?" ucap Yeong dengan tatapan dinginnya. Sementara Dohwa yang menyuruh bawahannya memanggil Yeong pun mulai kesal karena Yeong tak kunjung datang. Lalu setelah itu Dohwa pun keluar dengan para bawahannya yang sudah menunggunya. Lalu Dohwa pun berkata pada para bawahannya tak terkecuali Hyde, "Ikuti aku ke pelabuhan Incheon sekarang juga, dan sebagian lagi urus si bocah busan itu di sini." Ternyata Dohwa sudah berencana untuk menghabisi Yeong di sini. Lalu Dohwa berkata pada Hyde, "Hyde, bagaimana kondisimu saat ini?" "Sangat baik, Tuan Dohwa," jawab Hyde. Lalu Dohwa berkata, "Seandainya Haseong kalah dalam peperangan kali ini, kau dan Masa urus orang yang bernama Nam di sana dan habisi dia." Dohwa yang melihat bawahan di depannya berkata, "Kenapa kau gugup dan kenapa kau membawa pistol? Berikan pistol itu padaku," ucap Dohwa. "Kau tidak pantas ikut denganku dengan kondisi mentalmu yang seperti itu." Ternyata bawahan itu adalah suruhan Hyde. Hyde berencana untuk membunuh dan mengkhianati Dohwa. Akan tetapi Hyde masih menyembunyikan rencananya.
Hyde yang melihat bawahannya akan memberikan pistol itu pun langsung bergerak dan berusaha menyerang. Sayangnya Shin berpindah pada organisasi Gold Capital yang mendapat serangan dari Haseong. Bawahan dari Gold Capital yang melapor pun berkata dengan panik, "Bos, Haseong menyerbu kita." Bos dari Gold Capital pun heran, sialan, kenapa orang-orang yang harusnya bertarung dengan Sun Jin ada di sini? Apa ada hal besar yang tidak aku ketahui? Ternyata ini adalah rencana Tigro yang sebelumnya mengadakan pertemuan dengan Presidir Haseong yang berencana untuk menghancurkan Gold Capital dan Mori secara bersamaan. Tigro menyuruh Yeo Minso dan para bawahannya untuk menyerang Gold Capital dan membalaskan dendamnya dahulu dengan dibantu bawahan Haseong. Sementara di bagian Mori, Dohwa yang sudah memerintahkan massa untuk menghabisi bawahan Yeong pun akan memulai aksinya. Akan tetapi dua killer bawahan Aquila datang untuk membantu mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Siapa rekan kita? Mereka sangat mirip karena memakai baju yang sama. Kita habisi semua saja. Nanti juga kita akan tahu siapa musuh dan siapa rekan." Priget dan Samo yang datang ke tempat itu juga itu atas rencana Tigro yang bekerja sama dengan Lisa untuk mengirimkan salah satu killernya untuk membantu Yeong menghabisi Mori. Pindah lagi ke organisasi Mori. Oh, Dohwa yang tadi meminta pistol dari bawahannya pun tak menyangka kalau bawahannya berusaha menembaknya. Akan tetapi dia masih bisa mengelak. Sementara Hyde yang masih menyembunyikan niatnya langsung berteriak, "Ada pengkhianat di dalam sini," dan menyuruh para bawahannya untuk keluar dan bergabung dengan yang ada di basement. Hyde berusaha memisahkan anak buah Dohwa dan berniat menghabisi Dohwa dengan tangannya sendiri. Sementara Dohwa berkata, "Tidak kusangka aku akan melihat situasi buruk seperti ini. Aku tidak menyangka kau akan mengkhianatiku." Dohwa berkata seperti itu, ternyata Hyde sudah menodongkan pistolnya pada Dohwa. Sementara di pelabuhan Incheon, tepatnya di atas kapal Sun Jin, Krisa dan Nam sudah mulai bertarung dengan teknik dan kecepatan mereka masing-masing. Terlihat pertarungan mereka masih seimbang untuk sementara. Krisa yang tak menyangka akan melawan orang kuat seperti Nam pun berkata, "Tigro hanya menyuruh kita menahan mereka. Aku tidak perlu terlibat dalam pertarungan sengit. Aku hanya harus menjaga jarak dan memberinya sedikit luka saja." Dengan tendangannya, Krisa akhirnya berhasil menyayatkan pisau yang ada di ujung sepatunya dan membuat sedikit luka pada Nam. Akan tetapi Nam berhasil menangkap kaki Krisa, lalu membanting Krisa ke pilar kapal. Lalu bam, satu hantaman pukulan Nam mendarat di pertahanan Krisa yang membuat Krisa terluka. Sialan, apa-apaan pukulannya? Pukulannya bisa menerobos pertahananku, ucap Krisa. Lalu setelah itu Krisa berusaha lari dari tempat itu dengan menjatuhkan dirinya. Kalau aku tertangkap sekali lagi, aku bisa mati sia-sia di sini. Aku lupa kalau dia adalah tangan kanan Piton. Aku terlalu santai melawannya. Sialan, strategi kali ini sepertinya harus dirubah secara drastis. Kalau aku bertarung melawannya hanya dengan niat mengulur waktu, 100% pasti aku akan kalah. Aku harus bertarung dengan niat membunuh jika aku ingin bertahan menahannya. Sementara di pertarungan Medped juga masih terlihat seimbang. Bahkan bawahan Piton tak menyangka kalau Medped bisa mengimbangi kekuatan Piton. Mereka berdua bertarung dengan teknik pisau mereka yang masih terlihat seimbang. Sampai akhirnya Piton berhasil menggenggam Medped dan melemparkannya. Akan tetapi Medped dengan teknik dan kemampuannya langsung bangkit dan membalas serangan Piton dengan melemparkan rum padanya. Akan tetapi Piton langsung menangkisnya dan melemparkan rum itu kembali pada Medped.
Medped langsung menghantam drum itu dengan tangannya. Piton yang sudah tiba di hadapan Medped langsung menyerangnya dengan sabetan pisaunya. Akan tetapi Medped bisa menghindarinya dan membalas dengan pisaunya. Sayangnya serangannya juga masih bisa Piton hindari dengan mudah. Medped yang melihat celah terbuka langsung menyerang dengan satu tinjunya. Akan tetapi tanpa disangka-sangka Piton terlebih dahulu berhasil menusukkan pisaunya ke tubuh Medped. Ternyata Piton sengaja memancing Medped dengan memperlihatkan celah dan setelah itu menyerang balik Medped dengan tusukannya. Piton yang berhasil melukai Medped pun berkata, "Konyol sekali. Apa kejayaanmu yang dulu sudah hilang? Sungguh sangat menyedihkan melihat Iskra zaman dan sekarang," ucap Piton pada Medped. Medped yang tak menerima itu pun langsung berusaha menyerang kembali. "Jangan omong kosong, ini baru permulaan," ucap Medped pada Piton. Akan tetapi malah Piton yang berhasil membenamkan satu tendangannya yang telak mengenai luka tusukan yang tadi Medped terima, yang membuat Medped harus terlempar. Ratel yang melihat Medped terpojokan pun langsung mengalihkan pandangan dan bergerak menyerang Piton dengan kedua pisaunya. Akan tetapi Piton tak tinggal diam. Dia berusaha menyerang balik Ratel dan membuat serangan Ratel harus dibatalkan dan menghindari serangan Piton. Ratel yang menyangka sudah menghindari serangan Piton ternyata satu kaki sudah berada di sisi wajahnya, di mana tendangan Piton langsung menghantamnya dan membuat Ratel terlempar cukup jauh. Ratel yang berusaha bangkit pun kembali menerima satu tendangan telak Piton dengan sangat keras. Ratel terus mendapatkan serangan tanpa jeda dari Piton. Ratel tak bisa berbuat apapun, tanda kalau kelas mereka benar-benar berbeda. Krisa yang sedang bertarung dengan Nam pun melihat Ratel terlempar atas serangan Piton pun mengalihkan sedikit pandangannya. Akan tetapi atas kecerobohannya itu dia pun langsung terkena satu hujaman pukulan dari Nam yang membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Nam pun berkata, "Apa yang barusan kau lakukan? Lagi pula hasilnya sudah ditentukan. Kalian tidak akan berhasil." Nam dengan aura membunuhnya berusaha mengakhiri pertarungan dengan niat membunuh Krisa. Nam pun langsung mencekik Krisa dengan sebelah tangannya. Sementara Ratel yang tadi terlempar oleh tendangan Piton ternyata masih berhasil bertahan dengan memegang tali. Lalu dia kembali ke atas kapal dengan berusaha menyerang Piton dengan rantainya. Sedangkan Krisa yang masih Nam cekik mengeluarkan satu pisau kecil yang menusuk tangan Nam. Nam yang langsung melepaskan cekikan itu pun langsung mendapat satu tendangan dari Krisa. "Bodoh, apa ular brengsek itu tidak mengajarkanmu cara memanfaatkan kesempatan?" ucap Krisa pada Nam. Sementara Medped yang kali ini bertarung melawan bawahan Piton berhasil membunuh mereka satu persatu. Piton yang melihat Medped dan Ratel masih bertahan tak menyangka akan hal itu. Ratel yang berusaha menyerang Piton dengan senjatanya berkata, "Legenda atau siapapun itu akan kuhancurkan kepalamu." Ratel yang berhasil melilitkan senjatanya pun langsung bergerak dan hendak menyerang Piton kembali dengan mengunci tangannya. "Habisi dia, Medped," ucap Ratel dengan berteriak. Medped pun langsung bergerak setelah melihat kesempatan yang Ratel berikan padanya dan berusaha meninjunya. Akan tetapi serangannya berhasil Piton hindari. "Apa harus kupatahkan pinggangmu?" ucap Piton pada Ratel. Piton pun berusaha melepaskan kuncian Ratel dengan cara membantingnya dan menebaskan satu tebasan pisau yang berhasil melukai Medped dan Ratel sekaligus. Medped dan Ratel yang mendapat gangguan dari grup killer Piton pun berencana menghabisi mereka terlebih dahulu yang mengganggu. Sementara Medped langsung berhadapan kembali dengan Piton setelah membunuh killer yang mengganggunya.
Sedangkan Ratel berusaha menahan para killer Piton yang akan mengganggu pertarungan Medped dan Piton. Ratel yang melihat Piton akan mengeluarkan pistol pun langsung melemparkan satu pistol pada Medped. Dan terjadi momen baku tembak dengan pertahanan yang berhasil membuat tembakan mereka berdua meleset. Tapi Piton yang masih berhadapan dengan Medped berkata, "Harusnya kau sudah cukup mengerti perbedaan kekuatan kita. Apa kau benar-benar berpikir akan bisa menang dariku?" ucap Piton pada Medped. Sementara di pertarungan Krisa dan Nam, Krisa yang tak bisa berhadapan langsung dengan Nam pun mencoba bersembunyi dan menjaga jaraknya. "Cih, malah kabur," ucap Nam pada Krisa. Akan tetapi tanpa disangka-sangka Krisa kembali menyerang dengan tendangannya dari balik pilar, lalu kembali menghilang dalam gelap. Nam yang melihat tindakan Krisa berkata, "Boleh saja kau berusaha, tapi sampai kapan kira-kira kau akan bertahan? Kau sudah cukup terluka parah dan bisa rubuh kapan saja," ucapnya. Sementara Krisa yang terlihat sudah kelelahan kembali mengeluarkan pisau kecilnya dan berkata, "Apa kau tidak terlalu murah hati dengan tinjuanmu? Rupanya 10 bajak kastil juga bukan apa-apa," ucap Krisa. "Sepertinya dengan kemampuanku saja aku bisa mengalahkan 5 baja sekalipun dengan mudah. Apa aku juga potong saja leher Piton kalau aku masih punya waktu?" Krisa berkata seperti itu bukan berarti dia mampu menghadapi Nam, tapi dia berusaha mengulur waktu dengan memprovokasinya. "Bajingan," ucap Nam, "berani juga kau berbicara belagu seperti itu." Dengan marah Nam berkata, "Majulah biar ku buat kau sadar diri." Sedangkan Medped yang masih berhadapan dengan Piton berkata, "Kesalahan besar kalau kau menilai Iskra sebagai latihan grup killermu yang masih belum sempurna." Sambil bertarung, Medped terus berkata, "Dan kau, Piton, kau akan merasakan kekalahan pertama atas kesalahan dan kesombonganmu itu." Piton yang menyadari itu pun berkata dalam hatinya, "Kalau begini terus, ini semua akan menguras tenagaku sia-sia." Seketika itu juga, Piton langsung menaikkan tempo serangannya yang membuat Medped harus sedikit terluka atas serangan yang Piton lancarkan. Medped yang melihat kembali celah berkata dalam hatinya, "Sialan, celah lagi." Tapi itu adalah celah dengan tipuan yang sangat ganas. Bahkan killer sepertiku tak bisa menebasnya tanpa tertipu. Orang ini bisa menusuk dengan penuh tenaga walaupun keseimbangannya tidak stabil. Orang ini memiliki fisik dan kekuatan seperti Gustav, teknik dan strategi yang dimiliki Tigro, mental dan pikiran yang stabil seperti Aquila. Aku harus mengasumsikan kalau orang ini memiliki semua itu. Medped yang terus bertarung dengan Piton terus melihat celah darinya, tapi dia tidak bisa menyerang Piton dengan baik. Mereka berdua terus berjual beli serangan. Akan tetapi di saat-saat Medped menganalisis pertarungan dan gaya bertarung Piton, dia yang berhasil menjatuhkan pistol dari genggaman Piton pun malah terkena satu hantaman pukulan keras di wajahnya. Dan satu tusukan tangan yang bagaikan pisau di bagian perut bawahnya, serta pisau yang sudah berada tepat di lehernya. Medped yang mendapat situasi itu berkata, "Sialan." Medped berusaha mengelak, akan tetapi lehernya masih sedikit tertebas oleh pisau Piton yang membuat lehernya harus mengalirkan darah yang cukup parah dan membuatnya harus berlutut dan memegang lehernya di hadapan sang raja killer, yaitu Piton. Piton hendak menghabisi Medped dengan pisaunya. Akan tetapi tiba-tiba seseorang dengan kecepatannya datang menyerang Piton dari belakang, yang membuat Piton harus berbalik arah dan menahan serangan itu. Ternyata Tigro lah yang sudah datang ke tempat itu dan berusaha menyelamatkan Medped.
Akhirnya dua petarung peringkat tinggi sudah berhadapan langsung. Di momen ini, pertarungan seperti apa yang akan kita saksikan ke depannya? Ditunggu di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen bagi yang suka dengan channel ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.